itu kelasnya mau seperti apa, ya? Misalnya kelas contoh nilai-nilainya yang ini misalnya datang tepat waktu, ya. Nah, kalau misalnya kelas siswanya, misalnya semua murid di dalam kelas hadir tepat waktu dalam mengikuti proses belajar. Nah, seperti itu. Itu kalian yang tentukan sendiri. Setelah nanti kalian masing-masing ditentukan, kalian tulis di sini notnya apa yang mau kalian yang ini satu. Sticky note satu,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak hentinya kita panjatkan kepada Allah SWT, karena pada pagi menjelang siang hari ini kita masih dipertemukan di kegiatan KKB. Salawat dan kasih kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai panutan kita khususnya umat Islam. Sebelum kami membawakan materi, izinkan kami memberikan atau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala
PTD SD Negeri 26, SD 14, Bali SD Kerten. Atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini, kami bertiga di sini berkolaborasi untuk kegiatan aksi nyata modul 1 season 4 yaitu budaya tersebut. Jadi materi yang akan kami bawakan di sini kami berkolaborasi. Jadi sebelum saya mempersilahkan, jadi mungkin rekan-rekan guru sudah sering melihat kami. Saya sendiri sudah tadi diperkenalkan Muhammad Yusuf, dan di samping kiri saya akan berada di sana Eko Fitriadi dari UPTD SD Negeri 15, dan mungkin sudah tidak asing lagi di Karta ini. Jadi materi yang akan dibawakan di sini ada 6. Jadi salah kami gantian untuk membawakannya. Jadi untuk lebih mempersiapkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Rita untuk membawakan materi ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa kami di sini bukan karena kami lebih pintar, bukan karena kami lebih tahu semuanya, tapi kami di sini hanya ingin berbagi apa-apa yang telah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Dan saya harap mudah-mudahan teman-teman yang ikut di pendidikan guru penggerak angkatan 8 dan 9 semuanya lulus dan bisa mengikuti pendidikan guru penggerak seperti kami. Baiklah, untuk pertama budaya positif. Saya kira budaya positif ini Bapak Ibu di sekolah masing-masing pasti sedang menerapkan. Kami hanya ingin memperkenalkan lagi bahwa budaya positif ini adalah nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid yang dapat berkembang agar murid tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti yang saya bilang tadi, saya kira di sekolah masing-masing sudah melaksanakan budaya positif ini. Salah satunya kalau di sekolah kami di SD 14 itu ada namanya budaya KD, dan berbasis saya pikir di sekolah lain juga sudah melaksanakannya. Kenapa budaya positif? Budaya positif ini adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, di mana kita bertanggung jawab untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang baik ini diharapkan nantinya akan tumbuh karakter-karakter yang baik dari warga sekolah, khususnya peserta didik kita. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik ini akan membentuk yang namanya budaya positif. Seperti yang tadi Bapak Muhammad Yusuf katakan bahwa ada materi yang akan kami bawakan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah di mana adanya kemerdekaan. Disitulah ada disiplin yang kuat, ya. Di mana kita sendiri diwajibkan untuk bekerja sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin atau disiplin diri sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itu haruslah ada dalam suasana yang merdeka. Nah, disiplin dapat membuat seseorang menjadi atau menggali potensinya menuju pada sesuatu yang dihargai dan bermakna, di mana
Mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal ini banyak. Ada 6 organisasi yang ada nilai-nilai kebajikan universalnya. Tapi yang saya angkat di sini adalah profil pelajar Pancasila. Kenapa? Saya rasa semua Bapak Ibu sudah tahu bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang di kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, kita di sini sebagai seorang guru kadang pemahaman kita berbeda. Apa yang kita lakukan kita anggap benar, padahal sebenarnya mungkin tidak tepat untuk kita berikan kepada anak didik kita. Nah, biasanya kita ini berilusi bahwa kita ini sebagai guru bertanggung jawab untuk mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita ini sebagai guru tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu jikalau murid tersebut tidak bisa melakukannya. Mungkin terkadang kita meminta mereka melakukan sesuatu dan mereka ikuti itu mungkin hanya karena mereka terpaksa atau karena mereka takut kepada kita. Nah, itu mengakibatkan bahwa guru ini mengontrol muridnya, sehingga artinya perilaku mereka tidak memiliki tujuan lagi. Hanya berdasar ketika kita ada, mereka tidak, kalau kita ada mereka melakukan, kalau kita tidak ada mereka akan mengabaikan hal tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi satu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, tetapi dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan murid akan menyadari hal tersebut sehingga lama-kelamaan mereka nantinya akan menolak ajakan kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menunjuk pada identitas saya. Mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka sendiri karena kita sudah mencari mereka bahwa mereka adalah murid yang buruk, sehingga tertanam dalam diri mereka ini adalah murid yang buruk. Ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sering beranggapan ini lebih kuat, kita lebih berpengalaman daripada mereka. Maka mereka harus mengikuti apa-apa yang kita katakan. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan itu dapat menimbulkan kesusahan di kemudian hari. Nah, teori motivasi hukuman dan pembinaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia untuk melakukan suatu hal. Perilaku untuk ada 3 hal motivasinya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi diri sendiri dan menghargai nilai-nilai kebajikan dan yang diyakini. Nah, motivasi tertinggi di sini adalah untuk menjadi diri sendiri dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Inilah yang ingin kita capai kepada murid-murid kita. Kita tidak mau murid-murid kita ini melakukan sesuatu atau berperilaku hanya karena menghindari hukuman dari kita, atau karena hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tetapi kita ingin bahwa murid-murid
bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Mungkin ini yang paling sering kita lakukan di sekolah. Jujur saya sering melakukan hal ini apabila mungkin ada anak-anak yang datang terlambat atau ada anak-anak yang berbuat nakal. Nah, hukuman ini anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi hanya sepihak guru yang memutuskan apa yang akan mereka lakukan apabila anak tersebut melanggar aturan. Dan murid di sini hanya akan menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Jadi mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh guru. Misalnya kalau cuci WC, karena datang terlambat pergi cuci WC. Nah itu. Jadi mereka langsung pergi tanpa mengindahkan apakah mereka setuju atau tidak. Nah, hukuman ini karena tanpa melalui kesepakatan, itu hukuman ini dapat berubah fisik, psikis, sehingga anak-anak mungkin akan tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman ini menurut saya bukan hanya ketika kita menyuruh mereka melakukan sesuatu, tetapi ketika kita memberikan kata-kata pedas kepada mereka, itu dapat mengganggu psikis mereka. Penghargaan. Ada beberapa jenis penghargaan. Penghargaan menghukum. Saya ambil di sini penghargaan menghukum. Kenapa? Menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi sama masih oh ini kau ranking 1, ya dikasih pujian, selamat buat anak-anak ini. Tetapi anak-anak yang berada di peringkat bawah itu akan merasa terganggu, akan merasa tidak nyaman karena mereka tidak mendapatkan penghargaan. Jadi mereka akan merasa bahwa penghargaan yang diberikan oleh temannya itu sesuatu yang menghukum bagi mereka. Mereka merasa terhukum atas penghargaan yang diberikan oleh kepada temannya yang lain. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi nanti mungkin kemungkinan yang berada di peringkat bawah tidak usah belajar karena biar bagaimana kita di bawah kunci yang mungkin ini yang ranking 1 akan termotivasi untuk belajar, tetapi karena termotivasinya karena ada hadiah, bukan dari diri mereka sendiri. Nah kemudian penghargaan itu pada dasarnya tidak suka, orang itu pada dasarnya tidak suka dikembalikan. Dalam jangka waktu yang lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jadi mungkin penghargaan ini akan mereka nikmati pada saat ada kita, pada saat di sekolah dasar. Mungkin pada saat di SMP mereka tidak menerima penghargaan lagi, maka motivasi yang sebelumnya ada dalam diri mereka tidak muncul lagi. Konsekuensi. Konsekuensi di sini sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah. Misalnya tata tertib yang ada di sekolah kita. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan mereka terima apabila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Karena mereka bukan keinginan mereka. Ya, kan biasa kalau anak-anak terlambat ada beberapa hal yang mungkin memicu hal tersebut. Jadi tidak langsung pada saat mereka terlambat kita tidak langsung memberikan mereka konsekuensi, tapi ditanya terlebih dahulu. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka atau teman-teman mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Maksudnya mereka ingin kedepannya ini setelah mereka dewasa, mereka ingin menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi di sini adalah hal yang paling tepat kita lakukan apabila ada anak-anak kita yang mungkin
Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertama kali saya berada di depan Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf KB jika ada ucapan atau kata saya yang tidak berkenan di hati nantinya. Jadi ini juga merupakan tahap pembelajaran bagi saya untuk bisa bukan mengguru atau memberikan materi di sini. Kita di sini jadi apalagi Bapak Guru di sini adalah guru-guru senior, artinya saya butuh banyak belajar dari Bapak Ibu bersama untuk persoalan menghadapi siswa di dalam kelas. Karena saya baru melewati 2 kurikulum, mungkin Bapak Ibu sudah melewati banyak sekali kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, ini yang pertama adalah persoalan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi sebenarnya di sini dalam segi makna, dalam segi makna itu sama. Tapi ada perbedaan tertentu yang bisa membedakan antara peraturan dengan keyakinan itu sendiri. Mungkin ketika kita mendengar kata aturan, mungkin agak kita dengar aturan, sehingga akhirnya kita terkena hukuman ketika terbentur dengan aturan. Makanya kita diberikan gerak, kita diberikan sebuah kita diberikan sebuah pandangan bahwa anak-anak ini butuh kebahagiaan. Anak-anak butuh kebahagiaan tidak harus dibenturkan dengan sebuah aturan. Makanya Kerajaan Dewasa sebagai bapak pendidikan kita menyampaikan bahwa ini anak-anak sebenarnya kita butuh kebahagiaan, maka mereka butuh namanya merdeka dalam belajar. Maka itulah tadi seperti tadi Ibu sampaikan ketika membahas sambutan tadi bahwa kita sebagai guru tugasnya cuma mengajar di dalam kelas. Ketika seperti itu kita lakukan di dalam kelas, bisa jadi anak-anak juga akan merasa tertekan. Maka anak-anak butuh sebuah kata merdeka. Anak-anak butuh kata sebuah merdeka biar mereka bisa merasakan kenyamanan di dalam kelas. Tentunya juga tadi penggunaan HP betul. Tidak selamanya penggunaan HP itu negatif. Jadi alangkah baiknya kita sudah mulai pengenalan bahwa HP itu yang positifnya seperti ini. Jadi saya lanjut keyakinan kelas dengan peraturan di dalam kelas. Iya tadi. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Saya berikan satu contoh, Bu. Mungkin selama ini kita memberikan aturan dilarang membuat satu sembarang. Itu kata-kata sebenarnya mendikte. Artinya kita menekan kepada anak dilarang, maka anak akan merasa tertekan. Apa kata-kata yang halus? Jangan sampai tertampar. Seperti itu. Jadi kita berusaha biar anak-anak ini akan selalu merasa nyaman bahagia di dalam sekolah, lingkungan sekolah. Jadi mulai sekarang kan sebenarnya saya ini adalah kata-kata sulung dari saya cuma menyambung materi dari guru penggerak juga bahwa kita membiasakan bagaimana anak-anak merasa nyaman. Jadi kita upayakan bagaimana kata-kata dilarang ini kita cari kata lanjutnya. Misalkan dilarang berlari berubah tim. Nah, kita berjalanlah menuju nanti biar anak-anak merasa nyaman ketika membacanya. Jadi anak-anak merasa ternyata saya sangat dihargai. Lanjut, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi keyakinan kelas itu biasanya dulu adalah kesepakatan kita dengan siswa di dalam kelas. Kita sepakati dengan siswa. Jadi kita sudah bisa mulai, memang agak susah, Bu. Memang agak susah ketika kita menghadapi merdeka belajar ini. Kenapa? Karena merdeka belajar ini memang betul-betul siswa merdeka. Merdeka dalam artian kita tetap menerapkan adab-adab sesuai dengan daerah kita. Misalkan tabel yang dijelaskan oleh Bu Ika, kita tetap menerapkan budaya seperti itu karena budaya-budaya yang seperti tabel dan lain-lain itu memang sebuah alternatif bagi daerah kita di daerah di sini. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti tadi yang saya katakan. Usahakan kita menggunakan kata-kata atau kalimat yang bersifat positif. Kurangilah, janganlah, dilarang atau apalah, kita kurangi kata-kata seperti itu dalam membuat aturan-aturan di dalam kelas, dalam membuat kesepakatan atau keyakinan di dalam kelas itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak usah terlalu banyak.
Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya tidak perlu ditulis di atau tidak perlu ditulis keyakinan itu kalau situ sudah pahami bahwa ini yang harus saya kerjakan. Dan seperti itu. Beda dengan aturan-aturan kan biasanya memang kalau di sekolah masih di dalam sekolah sudah masuk kan aturan lagi, masih kiri aturan lagi, masih lagi masuk ini aturan lagi. Daripada cuma masuk di sini aja, jangan membuang sampah di kloset. Ya mungkin bisa juga itu janganlah sampah tempatnya. Nah, mungkin itu bisa membuat mindset kepada anak bahwa ini larangan-larangan yang seperti ini sebenarnya bisa dipengaruhi sehingga bisa mengubah pola pikir dari anak. Apalagi kita beberapa pare kita tahu bagaimana cara bicaranya anak kita biasanya melebihi dari pikiran kita. Biasanya ada di kata-kata hewan yang dia ucapkan. Jadi mulai sekarang kita sudah bisa mengontrol anak mulai sekarang. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat. Jadi jangan capek tuh, jangan capek dengan curhatannya sesuatu. Kita cerita kita anggap bahwa sesuatu itu adalah best kita. Jangan, artinya itu kita anggap best kita cerita kita curhat. Kenapa sih sekarang balangin? Oh ada masalah di rumah. Jadi kita panggil, kita cerita kita. Jadi kita artinya mungkin bagi saya seperti saya guru-guru yang masih baru, jadi mungkin terbilang ya agak mudah ketika ada yang kita melakukan curhatan seperti itu. Lanjut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bersifat situasional. Jadi kalau situasinya tersebut memungkinkan kita terapkan seperti itu. Jangan lupa. Prosedur keyakinan kelas mensosialisasikan konsep keyakinan kelas kepada murid. Jadi sekali lagi di sini di kurikulum merdeka yang kita terapkan di sekolah bahwa mayoritas kegiatan yang ada di dalam kelas itu adalah kegiatan dilakukan oleh siswa. Mungkin dulu sampai guru sampai nanti kalau menjelaskan sehingga biasa marah bapak menjelaskan. Kalau begini kau lagi menjelaskan. Nah mungkin yang begini sebenarnya kita sudah memberikan, kita sudah menekan aspek psikis pada anak sehingga anak bisa didapat untuk lagi sehingga ini bisa membawa anak terus menerus ke depan. Dia tidak bisa ke matematika, dia tidak bisa ke matematika, dia tidak bisa ke matematika sehingga sampai besar dia tidak bisa ke matematika sekalipun. Jadi seperti itu. Jadi kita memberikan kita memberikan aura positif, budaya positif kepada anak-anak bahwa dia selalu bisa dalam segala sesuatu yang dia lakukan meskipun sebenarnya dia tidak bisa menurutkan. Tapi kita selalu pasti tidak bisa gitu. Bercurah pendapat tentang apa saja mereka inginkan untuk membuatkan kelas impian mereka. Makanya itu ciri-cirinya juga kelas kurikulum merdeka itu banyak biasanya tempilan Bu. Itu juga biasanya isinya adalah curhat-curhatan siswa. Bagaimana perasaan tak hari ini nak? Nah, dia tulis dan dia lecetkan lagi ini. Murid menulis rasa mereka inginkan pada kertas sticky note yang diberikan oleh guru ya, ada sticky note. Mungkin kalau persoalan begini karena alhamdulillah saya 3 tahun yang lalu juga seorang pertahanan ada bos. Alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan di dalam kelas ini kita selalu anggarkan. Misalkan sticky note atau semua kita selalu anggarkan seperti itu. Menempelkan daftar curah pendapat mereka di kertas plano atau papan tulis. Ada kertas plano kita tempelkan di minggu, kemudian kita tempelkan itu tadi sticky note. Sticky note itu isinya adalah curhatannya siswa atau bagaimana perasaannya hari ini. Bahkan sekarang juga karena saya juga alumni Gatkam yang pernah diterapkan Jepang. Ini pertama kali saya juga pernah kesempatan sudah dulu ini waktu masa Gatkam. Sekarang saya kembali lagi. Tidak pakai stempel biasanya juga di hasil pekerjaan siswa. Kalau siswa berhasil saya kasih stempel senyum. Jadi bisa lah baku-baku bisa jadi. Biasanya kalau siswa pekerjaannya kurang bagus ya kita kasih gambar tadi. Nah seperti itu. Jadi penilaian misalkan 100 itu tidak berlaku lagi.
penilaian dapat 50 itu karena anak-anak biasanya itu minta, karena minta kalau bisa kata nilainya dapat 50 kak, dapat 40 kak, hari ini dapat 100 lebih ya, saya dapat 40 kak. Jadi mulai sekarang kita berikan model positif kepada anak kita bahwa kita semua bisa, kita semua bisa. Lanjut, meninjau kembali pendapat murid dan mengklasifikasikannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan seperti ini kita akan kembalikan lagi ke masyarakat, Bu. Kalau kita sudah berhasil di lingkungan sekolah, kita berhasil mendidik siswa, insya Allah, Bu, mereka akan kembali kita katakan ke masyarakat. Menyalin atau menempelkan keinginan kelas yang telah disepakati bersama pada kertas karton. Kita lihat, untuk ciri kelas kurikulum merdeka itu adalah banyak tempelan-tempelan di dalam kelas. Isinya itu adalah curhatan yang dirasakan, Bu. Keyakinan kelas ditempel sama murid. Nah, sama murid. Contoh keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan siswa selalu berpikir positif, jadi intinya, Bu, sebuah keyakinan saya juga bahwa kita tidak tahu kapan anak akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Artinya bisa jadi anak dari kelas kita ini terlihat kurang pintar di dalam kelas, tapi kita tidak tahu masa depannya dia di hari esok. Kita tidak tahu dia jadi apa. Dan saya lihat juga anak-anak yang agak-agak kurang atau nakal di kelas, dia sangat menghargai gurunya ketika dia sudah selesai. Bahkan dia selalu menyapa kita. Dibanding dengan anak-anak yang terbilang kita, mungkin agak sulit dengan kita. Tapi kalau anak-anak yang nakal atau yang kurang dalam waktu itu, dia selalu mengingat kita. Bahkan jauh dia sudah datang ke kita, kemudian dia saling dengan kita. Jadi itu merupakan penghargaan juga dari kita. Jadi pertama selalu berpikir positif, kemudian senantiasa menjadi yang terbaik. Kita usahakan selalu menjadi guru yang penuh mereka. Kita selalu memberikan senyum meskipun sebenarnya ada masalah baru-baru dari guru yang kita gunakanlah kita tidak bisa jadi seorang guru. Mungkin bapak ibu guru lebih banyak tahu bagaimana cara menguasai atau pengendalian diri kita bagaimana. Kemudian percaya dan menghormati orang lain barang milik. Ini yang juga terjadi di dalam kelas, bahwa ketika anak kita sesuatu di dalam kelas, biasanya dia langsung ngambil, kemudian kembalikan, lempar. Nah, ini yang sebenarnya terjadi. Wah, bagaimana cara kita menghormati dan menghargai itu barang yang misalkan dari teman, bagaimana cara penghargaan seperti itu. Kemudian berkomitmen pada tugas. Ketika ada tugas, kita juga sebagai guru mungkin bagusnya juga tidak memaksakan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Kita sampaikan apa yang kau bisa, nak, kau pasti bisa. Jadi motivasi-motivasi yang seperti itu kita sampaikan. Saya yakin kamu pasti bisa, karena Bapak lihat akhir-akhir ini kau sangat meningkat dalam ini. Jadi bagaimana cara kita biar meningkat motivasi anak itu. Kemudian kita sebagai guru juga, kita senantiasa membantu baik itu dalam hal akademik maupun pribadi yang anak kita diri. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita dari itu dulu. Kasih sayang apa ya? Oke, lanjut dulu. Bertahan hidup. Yang pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis atau untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah kebutuhan dasar kita juga. Kita butuh namanya bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup kita? Itu adalah ini persoalan kesehatan, rumah, dan makanan, sandang, pangan, dan papan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini sebenarnya yang menjadi PR juga bagi kita, karena biasa ada siswa yang merasa tak terhasilkan. Misalkan dia tidak diterima oleh kelompok itu, sehingga dia merasa bahwa saya tidak diterima oleh ini, sehingga bisa berdampak pada lingkungan sosialnya juga dia nanti. Oleh karena itu kita sebagai guru, kita sebagai seorang ini sebagai orang tua mereka di dalam kelas, kita bisa mendeteksi kira-kira itu yang selalu menyindir,
Kenapa kira-kira kita panggil? Tapi kita tidak panggil di depan berbicara berdua, Bu. Kayak kita panggil ke tempat lain. Kenapa? Biar artinya kita tetap menjaga rahasianya anak itu sehingga selanjutnya dia masih mau curhat ke kita lagi. Penguasaan, kebutuhan, kemampuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keberhasilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, lanjut. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian terakhir kesenangan, kebutuhan untuk bersenang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mungkin ini adalah persoalan di dalam kelas, ini persoalan di sekolah juga adalah bagaimana membuat anak-anak kita menjadi senang. Bagaimana cara membuat anak-anak kita senang? Mungkin salah satunya adalah misalkan ada siswa kita yang kurang di bidang matematika. Dia kurang di bidang matematika, tapi dia sangat senang dengan menggambar. Dia sangat senang dengan menggambar. Dan kita bisa alihkan seperti itu. Contohnya pernah saya terapkan karena ada juga yang saya identifikasi di dalam kelas. Saya diusul dia menggambar, saya mau kalau begitu kita menggambar, tapi saya itu mau ada segitiganya, ada lingkarannya dan ada kotaknya. Silakan bagaimana cara kita kreasikan. Jadi tanpa dia sadari bahwa dia juga sudah bisa ini, karena saya mengajar kelas rendah, kelas 3 saya ajar, sehingga saya sudah bisa menjelaskan ketika dia digambarnya. Nah, ini yang telah kita gambar tadi itu sudah termasuk bangun datar yang sebenarnya kita gambar. Ini adalah pelajaran matematika. Bagaimana? Susah tidak itu matematika? Oh, tidak kita kalau begini. Makanya nah, ini kita belajar untuk ini sebenarnya bukan semata-mata bahwa pelajaran itu adalah dibuat untuk susah, tidak. Ya, jadi itulah tadi sebuah materi yang sempat saya bagikan kepada Bapak Ibu Guru. Sekali lagi saya sampaikan bahwa mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata, ada kata-kata saya mungkin yang bermakna menggurui. Mohon maaf, saya hanyalah manusia juga. Mungkin ini juga tahap pembelajaran awal pembelajaran saya untuk bisa berbicara di depan umum. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi yang saya akan bawakan yaitu posisi kontrol. Dimana posisi kontrol di sini yang pertama ya sebagai penghubung. Di sini mungkin tadi sudah disampaikan pada materi sebelumnya. Ya, dimana nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan dari menunjuk dan menghadap. Ya. Mungkin ini bisa biasa kita lakukan ya. Terkait ya patuhi aturan saya atau awas. Ya. Selanjutnya hasil yang biasa didapat ya kemungkinan murid ya marah, mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buru-buru lagi sepulang sekolah murid lebih melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan ya biasa merusaknya atau menggores ya mungkin itu ada hal-hal yang negatif bisa ditimbulkan. Selanjutnya yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Jadi di sini nada suara memelas atau halus, jadi bahasa tubuh mendapat pada anak agak masuk. Di sini sudah ada contoh kata yang biasa dilakukan. Hasil yang biasa ditimbulkan yaitu murid akan merasa bersalah
bersalah telah mengecewakan guru atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, ya, menahan perasaannya. Ya, mungkin itu dari merasa bersalah. Selanjutnya, yang ketiga itu ya teman, dimana ada suara biasanya juga ini ramah, akrab, bercanda, ya, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan ya, senyum jenaka. Jadi ini juga biasanya sama dengan ya guru dan guru ya. Ya, hasil yang biasa ditemukan ini ya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, mungkin ini ya agak ada sedikit rasa senang. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi inilah posisi ya sebagai teman. Selanjutnya yang keempat, ya sebagai pemantau, ya dimana ada suara ya datar, bahasa tubuh yang formal. Ya, hasil yang ditimbulkan biasanya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat atau ya mengerjakan tugas. Selanjutnya yang kelima yaitu ya sebagai manajer, di mana ada suara di sini biasanya ya suara tubuh, bahasa tubuh yang tidak ya kaku, mendekat ke murid juga. Kemudian hasil yang ya biasa yang ditimbulkan yaitu fokus ada pada murid. Kemudian bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Selanjutnya ya segitiga restitusi. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan ya di mana segitiga restitusi ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, mungkin di sini ya ada yang bisa kita ya ucapkan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kata atau kalimat yang biasa kita ucapkan di sini yang ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua bisa juga ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, mungkin diingatkan ya setelah adanya keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya mungkin bisa kita perhatikan ya video singkat terkait ya posisi kontrol penerapan ya. Ya penerapan dari segitiga restitusi. Jadi ini merupakan contoh adegan ya, penerapan
Ya, posisi ya, segi 3 restitusi. Jadi ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan kepada anak, sehingga ketika kita melakukan hal ini mereka akan kembali ke kelompoknya dengan baik dan memungkinkan mereka akan tidak akan melakukan kesalahan yang sama begitu dokter. Tidak mana yang terlalu kenapa hari ini? Itu Pak, tuh banget. Masa aku bisa kayak gitu langsung Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Tuh banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Tuh banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya lah, aku saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya dituduh kampungnya. Ya wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Dan itu kami tidak lebih berapa lagi. Hanya menurut saya. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya meminta saja. Ya benar kalian Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti. Tapi kamu memilih untuk tetap pertahanan saya. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi.
dan kamu yang mengatakan gitu. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kamu atau untuk kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan untuk mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya mau menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir bahwa apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan biasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan sendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini adalah guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segi kegiatan restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertindak laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memiliki suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau mengagetkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa bertindak lebih hebat lagi dari ini. 2. Aku bisa melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersedia kamu mempelajarinya. Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini?
ideal bagi kami. Misal, kami ingin menjadi orang kreatif. Dalam menerapkan sudut-sudut restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: 1. Perilaku yang salah ini dikaitkan dengan nilai atau keyakinan sendiri yang telah disepakati atau diuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebesar mungkin harapan akan memiliki keburukan dalam masalah yang ada. 4. Usaha terus adanya suatu usaha kebaikan bagi pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu bagi pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami sirkuit penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menggunakan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuatnya menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Demikianlah tadi adegan terkait dengan segitiga restitusi. Gambar terakhirnya tadi penampilan kami dari calon guru penggerak mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan permohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kehilapan kepada pemaparan materi pada siang hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Bu. Rekan-rekan guru penggerak angkatan ke-7 atas waktu dan kesempatannya dalam menyampaikan materi. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasanya setiap ada kegiatan pemaparan materi tentunya tidak abdul kalau tidak ada namanya sesi tanya jawab. Dari penyampaian teman-teman dari guru penggerak tadi, siapa tahu ada dari rekan-rekan baik dari ibu kepala sekolah, dari rekan guru yang mungkin agak mengganjal, ada yang mau ditanyakan. Jadi kami buka hari ini sesi tanya jawab. Jadi kami persilakan Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang dibawakan oleh rekan kita guru penggerak masalah budaya positif. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Oh, Ana. Terima kasih saya bukan memberi masukan ya, cuma saya menyampaikan sesuatu yang saya rasa penting bagi kita semua. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa ucapan selamat kepada teman kita yang telah menyandang guru penggerak, kepada teman kita yang telah menyandang guru penggerak. Dulu ada beberapa dari guru kita, ada 4 orang ya. Kemarin selamat, semangat dan selamat. Dan untuk yang sudah tampil calon guru penggerak angkatan 7, terima kasih atas kesediaannya memberikan materi kepada kami, sekaligus memotivasi kami untuk terus berubah dan mengikuti jejak guru penggerak. Terima kasih sekali lagi untuk kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi merupakan motivasi yang terbaik bagi kita untuk bergerak ke depan, untuk berubah. Apa yang selama ini kita lakukan bisa kita ubah, mulai dari hal yang kecil sampai nantinya kita akan keluar dan menyandang sebagai guru penggerak di sekolah kita. Itu saja dari saya, terima kasih. Jadi saran saya ini adalah motivasi yang terbaik bagi kami sebagai rekan-rekan guru yang belum menyandang guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Ana. Jadi Bu Ana tadi ini sudah menyampaikan sedikit pastinya motivasi untuk buka sebuah pertanyaan untuk rekan-rekan yang sedang membawa materi. Selanjutnya kami persilakan Ibu Arfa. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Tadi Ibu Ika tidak memperkenalkan diri lagi karena sudah dijunjung tempat ini. Tadi Pak Eko memperkenalkan diri, terus Bapak yang satu belum kenal. Mohon maaf. Saya lihat tadi kedekatannya dengan Ibu Ika, saya bilang kenapa dorong begitu? Oh jangan, nanti perkenalkan diri ya. Karena tidak ada di antara kami yang tidak kenal gitu loh. Itu pertama. Luar biasa. Luar biasa calon guru penggerak, boleh membagi ilmu, dan saya mau katakan bahwa kembali kepada kita selaku guru, siapapun kita. Seperti tadi tentang kontrol siswa, kita selaku guru mengkontrol siswa. Contoh tadi dikatakan kita selalu memperhatikan kenapa yang terlambat. Seperti di sekolah saya ada siswa kami yang sering terlambat. Saat itu saya masih memperhatikan, gurunya sudah tahu. Saya bilang, kenapa ya? Itu terlambat. Guru, tahu lumayan. Dan seterusnya. Tetapi kami tetap memberikan motivasi bahwa kendati itu dia terlambat, karena orang tuanya juga kerja di bawah, dia di pinggiran sama. Tetapi kalau datang dengan sukacita kami menyapa selamat pagi, jadinya dia tidak merasa bahwa gimana kak nanti ini terlambat adek, seperti itu. Kami sudah berusaha untuk dia tidak terlambat, tetapi kondisi mereka yang kita harus pahami, daripada tidak datang sekolah, daripada putus sekolah, seperti itu saja kalau hujan, daripada dia tidak datang sekolah, karena itu dia terlambat. Tetapi sekarang kan kalau hujan kita dipilih kepala sekolah untuk menyampaikan kalau memang kondisi tidak memungkinkan, kita belajarkan anak dari rumah, seperti itu. Sehingga saya mau katakan permohonan maaf ketika kita mengontrol anak-anak kita, maka kita pun juga selaku guru harus mengevaluasi dan mengontrol diri kita. Saya mau katakan begini, kita tanya anak-anak yang terlambat, nah, baru kita yang terlambat. Iya toh? Nah, anak-anak bilang kalau anak tidak terlambat, dia bilang baru itu selalu bapak selalu terlambat. Jadi saya mau mengatakan bahwa ini juga alat mengontrol diri kita, baik itu terhadap siswa maupun kita selaku guru apapun posisi kita. Kami juga selaku kepala sekolah kadang malu ya kalau terlambat, seperti itu malu dengan bergegas, tapi ada tahu juga siswa dia terlambat dengan sampai merasa tidak bersalah. Seperti itu. Tapi ketika anak seperti itu, saya kira kita tetap merangkul. Jangan kamu muncul dari sana sudah pasang muka yang bagaimana akhirnya anak takut, tidak rindu terhadap sekolah. Ya, sebenarnya ini Pak Eko tadi luar biasa. Hubungan kesepakatan saya kira ini sudah berjalan di sekolah tanpa disuruh lagi. Kalau dia terlambat langsung kalau gurunya melakukan apa hubungan kesepakatan. Tidak lagi bu harus kata begini, tidak lagi. Dia sudah tahu kan sepakat dalam kelas seperti ini baru mereka lakukan. Kemudian tadi tentang disampaikan tentang penulisan peraturan untuk kita kemas sedemikian rupa supaya anak-anak kita merasa nyaman, bahkan kita melihat itu ketika dibaca maka sepertinya merasa milik kita, bukan menjadi momok bagi kita. Sehingga saya mau katakan
terhadap anak-anak kita pertama ada 3 hal. Pertama adalah ucapan terima kasih. Tadi meminjam diekspresikan ketika meminjam barangnya temannya diambil baik-baik. Ketika mengembalikan, lempar ke sana. Untuk kalau tidak kena temannya yang lain. Sehingga saya berpikir untuk menanamkan 2 hal. Pertama adalah tolong, yang kedua adalah terima kasih, dan yang ketiga adalah permohonan maaf. Kalau ini dimiliki oleh anak, maka sikapnya akan aman, baik itu di rumah, terhadap temannya, dan terhadap guru. Sama kalau datang pagi-pagi ke sekolah, adakah anak-anak kita memberi salam kepada temannya? Bukankah hanya kepada kita dulu memberi salam? Yang seharusnya kita tanamkan bahwa siapapun itu kita beri salam. Bahkan ruangan kosong pun kita tidak tahu kan? Adakah makhluk yang lain selain dari kita? Iya kan? Kita beri salam walaupun kita tidak bertanggapan, tetapi kita biasakan untuk anak-anak menyebutkan itu sehingga anak-anak dengan terbiasa dan membenahi dirinya, menjadikan mirip bagi dirinya. Terakhir bahwa terima kasih rekan-rekan orang guru penggerak boleh hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini dari 3 saudara kekasih, walaupun terdiri hanya 2 rumah. Seperti itu, terima kasih membagi ilmu bagi kita, memfasilitasi kita untuk berpikir dan berbicara. Terima kasih. Istilahnya Ibu Bapak atas kelihatan ini Ibu Bapak cuma maksudnya penguatan dari materi yang disampaikan oleh kakak, tapi tadi dari awal pertanyaan awalnya ini untuk Pak Yusuf saya ini yang membawakan materi. Setelah mendapat pertanyaan dari Ibu Bapak yaitu supaya tinggal Pak Yusuf tidak perlu perkenalan. Nah, beliau itu kami perkenalkan ke Pak Yusuf. Terima kasih atas masukan dan Ibu. Terkait dengan pertanyaannya, ya, tadi ya, saya diskusi ya, mungkin ya, bagaimana saya bisa tadi ya, tadi membantu untuk ya, bagaimana belum materi tadi ya. Tadi saya tidak terlalu memperkenalkan diri dan saya juga sudah paling yang atletik turun sekali, yang kalau jangan selesai tembus ke cuma habis baterai mic kayaknya habis, baterainya mic habis. Baterainya mati, baterainya mic. Memang tadi saya mendengarkan bisikan dari tetangga bahwa kenapa Ibu Ica dekat sekali dengan orangnya. Ada di sini. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.
Sehingga jika ada teman-teman nantinya yang mungkin sekarang dipahami, tapi besok, lusa dan seterusnya mungkin perlu dipahami kembali. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama menyadari tugas kita masing-masing, bahwa kalau maunya saja kepada sekolah, maunya saja guru, maunya saja siswa, maunya saja komite, tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Olehnya itu, mari kita bersama-sama berkolaborasi dengan baik untuk menghasilkan atau menjalankan program-program yang ada pada visi-visi kita masing-masing. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah kita mendengarkan tadi materi-materi dari teman-teman kita yang calon guru penggerak angkatan 7, mari kita simpulkan bersama bahwa sebagai guru, mari kita bersama-sama bergerak, tergerak, dan kita akan menggerakkan sehingga semua tujuan dan harapan kita bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Sekiranya itu. Terima kasih Ibu Martiana sebagai kepala BPD Sidongan. Jadi di sini tadi Ibu Martiana cuma meminta supaya itu tadi materi di-share ke untuk kita. Tapi kalau pertanyaan tidak ada tidak, maksudnya masalah materi tadi tidak ada. Tentang Amis, ke Ibu Kepala Gubuk, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh saya sangat tertarik dengan materi yang telah disampaikan tadi. Saya sebenarnya itu budaya positif itu sebelum kurikulum
saya ternak ada kurang saya bisa melihat langsung menantu saya ada di tempat
roda perjalanan itu satu bilang bisa dilihat pasal itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah terlalu jauh-jauh. Di bus kita ini sudah ada pabrik,
itu kegelapan. Artinya kita ambil lilin dan kita nyalakan gas itu misalkan anak terbatas kita gas. Kenapa? Dia anak terbatas kita ambil lilin kalau memang pada saat itu dalam kondisi gelap. Kemudian lanjut lagi. Masalah kolaborasi dengan menghadapi memang perlu sangat penting sekali kita berkolaborasi untuk menghadapi program-program karena memang sebenarnya program-program seperti ini sebenarnya tidak bisa dilakukan lagi bahkan dulu kita sangat bisa kalau kita banyak makan barang ya cuma saja ada sedikit inovasi seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian dan itu jawaban singkat dari saya semua tanggapan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas tempat yang diberikan kepada saya. Saya sangat senang untuk berada di tempat seperti ini karena jujur ini juga merupakan tempat saya untuk belajar. Ini memberikan saya juga pelajaran bagaimana saya bisa berbicara hingga saya bisa menyampaikan apa yang saya tahu. Kita juga ini ada ya wilayah-wilayah tertentu untuk KKG, tapi ya ini karena waktu juga ya karena kalau kita menunggu KKG di kebetulan saya sekretaris